Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dengan anak-anakku para peserta didik yang Ibu cintai. Sebelum memulai pembelajaran ini, sudah menjadi kewajiban Ibu untuk menyampaikan terlebih dahulu, materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk kelas 8, materi pertama yang akan kita pelajari adalah gerak tari tradisional. Agar pembelajaran kita lebih menarik, Ibu akan ditemani oleh Ibu Rina. Selamat datang Ibu Rina, senang sekali Ibu bisa bergabung dengan saya pada pembelajaran kali ini. Sama-sama Bu, mari kita bersama-sama membuat pembelajaran ini menyenangkan untuk peserta didik. Baik Bu, mari kita mulai. Tahukah kalian, bahwa setiap suku di Indonesia memiliki gerak tari yang berbeda-beda? Perbedaan gerak menunjukkan kekayaan keunikan, gerak tari tradisional Indonesia. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari kecak dari Bali. Penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala. Penari mengucapkan kata cak, 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 sebagai iringan gerak. Keunikan tari kecak tidak hanya pada gerak tetapi juga pada iringan. Keunikan tari Bali, hampir sama dengan tari Saman dari Aceh. Penari menyanyi sambil melakukan gerak, dengan menepuk hampir seluruh badan dan anggota badannya. Bunyi tepukan dan nyanyian dijadikan sebagai iringan. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu, dan tari tradisional berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi seperti kebiasaan secara turun-temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tarian tersebut. Intinya, tari tradisional merupakan tari yang dimiliki suatu daerah yang berbeda, budaya, ciri khas, adat, dan iringan musik yang khas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rina. Baik Bu, materi selanjutnya adalah pola lantai. Pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya, hampir sama yaitu, garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran dan garis lurus bisa membuat segi 4, segitiga, atau berjajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Contohnya seperti pola lantai tari Saman dari Aceh, menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Pola lantai tari Saman merupakan salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Adapun contoh lain seperti tari kecak, selain unik dari segi gerak dan dari segi pola lantai, tari kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung, dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus. Selain itu keunikan gerak dan pola lantai, merupakan salah satu kekayaan budaya yang mencerminkan kearifan lokal dalam kehidupan. Memahami pola lantai pada tari tradisional sangat penting, agar penari mudah dalam melakukan gerakan tarian. Penari mampu mengatur jarak sendiri dengan penari lainnya. Mampu mengatur jarak maka akan mencegah antar penari bersinggungan badan maupun kesalahan dalam memperagakan gerakan. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan kembali oleh Ibu Putri. Baik Bu, akan saya lanjutkan. Anak-anakku, materi selanjutnya adalah tata rias dan tata busana pada tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada dua fungsi tata rias dan tata busana pada tari tradisional yaitu, satu sebagai pembentuk karakter atau watak, dan dua sebagai pembentuk tokoh. Pembentukan karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Karakter pemarah, jahat, dan sejenisnya biasanya menggunakan tata rias warna merah yang dominan. Demikian juga busana yang digunakan secara visual menunjukkan tokoh tersebut jahat. Dan adapun karakter tokoh baik pada epos Ramayana, biasanya menggunakan riasan cantik seperti riasan pada Regiwa sebagai istri Gatot Kaca.
Tata rias dan tata busana tampak cantik dan bersahaja. Tata rias dan busana juga dapat menunjukkan tokoh lucu. Epos Ramayana ditunjukkan pada tata rias dan busana punakawan yaitu Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Tokoh dan karakter dapat dijumpai juga pada tarian tentang fauna seperti tari merak. Tata rias pada tari merak yang digunakan memperlihatkan seekor burung merak yang indah. Tata busana yang digunakan merupakan perwujudan dengan sayap dan tutup kepala sebagai ciri khas yang menunjukkan perwujudan burung merak. Ada juga tata rias dan tata busana tari kijang dari Jawa Tengah, tari burung enggang dari Kalimantan, tari cendrawasih dari Bali, tari kukilo dari Jawa Tengah. Materi selanjutnya tentang properti tari tradisional. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Adapun tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga tidak menggunakan. Adapun properti yang digunakan untuk menjadi nama tarian tersebut. Contoh tari payung menggunakan payung, tari piring menggunakan piring sebagai properti. Kedua tarian tersebut berasal dari Sumatera Barat. Tari Lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan lawung sebagai properti tarinya. Ada juga tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Contohnya tari Pakarena menggunakan kipas, tari merak menggunakan selendang, tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta ada yang menggunakan kipas. Jadi, properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari, guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Materi selanjutnya tentang tata iringan musik tari tradisional. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti, iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh iringan internal antara lain pada tari saman. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Silahkan Bu Rina, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik anak-anakku, akan Ibu lanjutkan. Iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan atau musik yang berasal dari tape recorder. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain: 1. Sebagai iringan gerakan. 2. Ilustrasi. 3. Membangun suasana. Musik dapat ditabuh secara menghentak tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Sedangkan musik iringan sebagai membangun suasana, agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Bagaimana Bu, apakah sudah jelas? Sangat jelas sekali Bu. Terima kasih Bu Rina, sudah menemani saya dalam materi pembelajaran kali ini. Sama-sama Bu, sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Bagaimana anak-anakku, apakah materi pembelajaran kali ini sudah jelas? Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp atau email. Terima kasih anak-anakku, sampai berjumpa di materi pembelajaran